Ikhlas dijalanin, seorang ayah rela sakit hati, sakit badan, dan bahkan menangis serta makan makanan gak sehat demi pendidikan anak. Ayah ini belajar hidup dari orang paling pelit dan paling seram wajahnya. Sungguh film drama yang sangat menyentuh. Film aja. Film Tiongkok ini berjudul Upstream, merupakan film yang menjadi banyak pembicaraan di luar negeri karena cerita dan juga kisahnya benar-benar relate banget dengan kondisi di berbagai negara, termasuk Indonesia ya. Mari kita mulai. Gao Zilei awalnya seorang ayah yang tambun badannya dan berwajah seperti direktur dengan kacamata. Dengan anak putri sematawayang dan istri yang cantik, Gao tinggal di apartemen yang lumayan bersama ayah dan ibunya yang punya toko kelontong. Gao terlihat bahagia dan saat di kantor pun Gao pun memimpin divisi programmer yang disegani dan dihormati rekan-rekannya. Namun semua itu berubah saat Gao dipecat secara sepihak, dan pemecatan Gao ini berasal dari kesimpulan program yang dibuat oleh dan dipimpin Gao sendiri. Dalam adegan terlihat Gao begitu kecewa, begitu marah, dan bahkan Gao bilang dia sudah bekerja selama 11 tahun dan selalu lembur. Bahkan dia rela sampai dirinya sakit gula karena gara-gara pekerjaannya yang begitu berdedikasi sama perusahaan. Gao saking kesalnya sampai melempar bangku dan memecahkan kaca kantor saking kecewanya. Bahkan Gao yang sudah berhitung dia akan dapat pesangon 700.000 cuma dapat 300.000. Kata bosnya dengan kejam, take it or leave it. Gao pun berusaha mencari kerja, bahkan Gao sempat tertipu dengan pencari kerja dan uangnya pun melayang. Gao pun bicara sama istrinya bahwa dia akan berjanji untuk mencari uang agar cicilan rumah dan juga pendidikan anak mereka yang mau masuk sekolah internasional tercapai. Gao pun berusaha untuk tidak membuat istrinya khawatir dengan mencari uang sebanyak 15.000 per bulan. Pastinya bukan 15.000 rupiah ya. Mungkin bisa dibilang 15.000-nya itu mungkin bisa jadi 20 juta sebulan. Luar biasa. 搬家，家家就得转学。知道这个房子是我们的底线吗？你不知道，知道了你输的最后一个告诉我。 Suatu saat Gao pun secara nggak sengaja mendengar pembicaraan Yang Dashan, anak muda pengantar ojek online makanan yang rajin live di aplikasi, dan Dashan bilang dia bisa mendapatkan 16.000 per bulan. Gao yang mendengar secara tidak sengaja tertarik, dan walaupun masih malu-malu, Gao pun langsung melamar ke manajer. Tapi dengan penampilan Gao yang bertubuh tambun dan wajah kayak direktur, manajer jasa kurir makanan ini menolak dan bilang Gao nggak akan bisa bertahan dan nggak akan bisa. Tapi untung ada Dashan yang mereferensi dan akhirnya Gao diterima ya bekerja di situ. Dirinya bilang dia benar-benar butuh pekerjaan. Manajer akhirnya nggak tega. Dasha pun diberi tugas untuk ngajarin si Gao ini. 我找不到工作了，我需要钱。 Dasha pun lalu menceritakan legenda si besar hitam, kurir makanan yang paling top posisinya karena bisa mengantarkan makanan dengan cepat dan banyak sekali orderannya, punya nilai paling tinggi di kantor, the best deh. Si besar hitam ini sering sakit perut karena tidak pernah makan dengan teratur dan tidur di jalanan demi mencapai target mengantarkan banyak sebanyak mungkin dalam satu hari. Ternyata si besar hitam ini jago karena sudah biasa ngangon kambing di Mongolia. Waduh, dahsyat banget ya. Gao pun jadi tertarik ingin seperti si besar hitam. Gao pun langsung beli motor listrik dan langsung meluncur deh. Tapi nabrak. Waduh. Orderan pertama Gao pun berakhir kacau karena setelah susah payah mengambil makanan dan membawa makanan itu ke lantai 16, ternyata makanannya ketinggalan di motor. Gao pun langsung balik lagi ke bawah ambil makanan dan naik tangga lagi nganterin makanannya. Astaga cuy, naik tangga loh. Gao ini kan badannya tambun dan punya penyakit gula loh. Dan kedua Gao pun terlambat saat ke rumah sakit karena pasiennya sudah pergi. Tapi bukan meninggal ya, tapi sudah keluar aja. Begitu pula dengan orderan lainnya. Saat Gao pulang pun kaki Gao terluka karena berjalan terlalu jauh sekali. Dan saat putri Gao pulang, Gao tidak mau menunjukkan bahwa dirinya lelah dan sakit.
Bahkan Gao minta istrinya menyembunyikan jaket kurir online yang warna kuning dari putrinya, karena Gao tidak mau putrinya tahu bahwa dirinya kerja jadi kurir makanan online. 放起来，别让佳佳看到了。 Saat istri tanya berapa sih yang Gao hasilkan dan ternyata kurang, hal ini membuat Gao sedih. Tapi Gao ini karakter yang tidak pernah patah semangat, sehingga Gao pun mulai bertanya-tanya ke sesama kurir makanan online. Gimana sih caranya agar dirinya bisa cepat mengambil orderan dan banyak dalam satu hari. Gao pun diberitahu bahwa dirinya harus ramah, harus menurut dengan kata pelanggan. Tapi Gao masih tidak mau ramah karena harga diri di dalamnya masih tinggi. Bahkan saat pembeli makanan minta buangin sampah, Gao nggak mau karena merasa itu bukan tugasnya. Saat pulang kita bisa melihatnya dalam adegan Gao begitu marah sekali karena tekanan stres dan juga marahin ayahnya yang sudah stroke dan putrinya. Dan untung saja ada istri Gao yang memisahkan keributan yang sudah terjadi. Wah, benar-benar konfliknya realita banget ya, seperti yang kadang-kadang kita hadapi di kehidupan nyata ya dalam film ini. 姐，臭孩子发什么火？臭孩子发什么火呀？有病啊！是不是有病？ Gao pun langsung minta tips dan cara dari si hitam besar supaya dirinya bisa jadi nomor 1, bisa mencapai target 16.000 sebulan. Tapi yang unik sebenarnya Gao minta si hitam besar mengantarkan orderannya karena ternyata orderannya ke arah bekas kantornya yang lama. Hitam pun langsung tahu dan bilang Gao gak perlu malu karena Gao bukan pengedar narkoba, cuma pengantar makanan online. Semangat, kata si hitam besar. Dari adegan sini kita bisa melihat ya bahwa dialog ini benar-benar memberikan arti yang dalam, bahwa pekerjaan halal apapun kita tidak perlu malu melakukannya. Sungguh dialog yang indah dan berarti nih. 怕丢人。咱们是送外卖的，又不是出来卖，所以说 Adegan menarik dan puncak komedi di mana Gao pakai masker masuk ke kantor lapanya supaya tidak dikenali oleh teman-temannya. Tapi ternyata Gao salah. Dan bahkan Gao pun diberi tips besar oleh teman-temannya yang kaget. Loh, kok bos divisi mereka sekarang jadi ojek online makanan? Gao pun lalu mengantarkan ikan untuk calon pembeli, tetapi karena dia kurang makan dan tidak sempat makan sehingga gula darahnya rendah, Gao pun terlihat pingsan dan wajahnya pucat. Ikan yang dia beli untuk pelanggannya pun loncat ke sungai. Bahkan karena wajahnya sering menahan sakit, konfirmasi ke HP bahwa dirinya bekerja itu harus tersenyum. Lagi sakit disuruh senyum, akhirnya gagal terus. Wah, sungguh-sungguh sial sekali nasib Gao-nya. 你这是怎么了？要叫救护车吗？对，低血糖。低血糖。 Terdapat adegan haru yang sangat menyentuh sekali di mana Gao pun sepertinya sudah berbaikan dengan ayahnya yang ribut dengan Gao karena dianggap gagal menata masa depannya. Ayah Gao pun sadar dan malah berbaikan bersama Gao. Walaupun ayah Gao sulit berbicara karena stroke, tapi dari tindakan ayah Gao ini kita bisa melihat bahwa Gao benar-benar dicintai oleh keluarganya ya. 我就陪你一起走，好不好？ Bahkan ada adegan yang sangat menyedihkan di mana sang ayah merasa membebani keluarga Gao, menulis surat penyesalan dan memuji betapa besar hati Gao putranya. Dan hal ini membuat seluruh keluarga pun terharu dan tali cinta di antara keluarga yang sedang didera cobaan ini jadi semakin kuat. Hal ini yang membuat Gao jadi semangat dan Gao yang awalnya diragukan untuk bisa melakukan semua ini langsung dibuktikan sama Gao bahwa dirinya bisa menjadi yang terbaik dan meraih nilai tertinggi di kantornya. Gao pun terlihat sudah mulai bisa mengambil makanan cepat, mengambil hati orang lain dan bahkan Gao pun bersikap rendah hati. Wah, berbeda sekali dengan Gao yang dulu ya. Adegan pun berlanjut saat Gao melihat si Pelit, teman kurirnya yang terkenal pelit, kecelakaan dengan kaki terluka parah. Si Pelit ini masih saja mau mengantarkan orderan makan, gak peduli dengan kakinya. Tapi Gao pun minta yang menabrak tanggung jawab dan mengantar si Pelit ke rumah sakit biar Gao yang lanjutin orderannya. Setelah selesai, Gao pun menyusul ke rumah sakit dan si Pelit lebih memilih melakban lukanya pakai selotip daripada dia harus bayar rumah sakit dan untuk perban doang. Wah, pantas saja ya dipanggil si Pelit. Namun yang membuat kita terkagum-kagum adalah ternyata si Pelit ini tinggal di rumah yang jauh dari kata bagus dan salah satu anaknya punya leukemia dengan tidak tumbuh rambut.
Hal ini benar-benar membuat Gao jadi belajar bahwa masih banyak ayah-ayah lain yang berjuang lebih keras daripada dirinya. Karena memang Gao selama ini merasa dirinya adalah ayah yang paling sial. Sekuntum bunga di tangan Gao pun menjadi bukti bahwa rasa rindu Gao pada keluarganya pun diterapkan dengan mencium putri dan istrinya yang sedang tertidur. Sangat menyentuh. Nggak nangis di adegan ini sih, bohong deh. Keesokan harinya Gao pun berangkat bertemu dengan ayahnya yang di kursi roda dan memberi semangat pada Gao. Dan ayahnya pun bersemangat sekali untuk sembuh. Benar-benar Gao mendapatkan siraman energi positif dari si pelit ya. Karena hidup Gao pun tiba-tiba merasa lebih ringan. Tidak seberat hari-hari kemarin. Bahkan Gao pun yang selalu mengecek kadar gula di tubuhnya. Sekarang kadar gulanya sudah berangsur normal. Nggak perlu kemana-mana suntik insulin lagi deh. Sempat ada insiden yang membuat si Hitam Besar hengkang dari satuan ojol makan. Akhirnya si Hitam Besar pun memberikan catatan kecil yang dia sembunyikan, yang berisi tentang jalan-jalan pintas yang selama ini mengantarkan dirinya menjadi nomor 1. Dan si Hitam Besar pun membagikan semua rahasia dan trik ini yang dia catat untuk semua teman-temannya agar bisa lebih bermanfaat. Gao pun berjanji akan menjadikan catatan dari Hitam Besar ini lebih bermanfaat. Saat hari bonus pun tiba di mana bisa mengantarkan makanan dalam satu malam yang terbanyak akan mendapatkan bonus 2.500. Hal itu juga di mana satu persatu kandidat keok semua, hanya tinggal Dao, Gao dan Dasang yang bertahan. Dan saat Gao sedikit lagi akan menjadi juara, Gao pun malah mengalami kecelakaan. Motornya tertabrak truk. Namun kita bisa melihat Gao pun langsung bangkit dan tidak patah semangat karena dia harus menjadi juara malam ini. Agar rumahnya tidak dilelang, dia harus membayar sebesar 15.000. Dan dengan badan terluka dan bahkan masih ada darah di kepalanya, Gao pun membawa pesanan makan ke klub disco yang ramai. Adegan pun dibuat apik sekali dengan paralel cut dengan istrinya yang bermain drum dengan indah di live aplikasi. Dan akhirnya Gao pun berhasil memenangkan lomba malam itu dengan adegan selebrasi di klub dengan kemegahan luar biasa. Keren. Adegan terakhir pun setelah Gao dinobatkan sebagai kurir terbaik, Gao akhirnya sadar betul bahwa sulitnya hidup itu adalah pilihan. Gao pun bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih sempit, dan harganya tentunya lebih murah. Kita bisa melihat kesederhanaan keluarga Gao yang makan di pinggir jalan. Namun kebahagiaan yang kita rasakan benar-benar membuat kita sadar betul bahwa arti keluarga bahagia bukan dari banyaknya uang yang bisa kita kumpulkan, tapi dari banyaknya waktu, banyaknya perhatian, dan banyaknya cinta yang bisa kita kumpulkan bersama-sama keluarga. Film ini gak ada celah buat kritiknya, karena saya benar-benar sangat tersentuh dengan film ini. Keren filmnya.